Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Sony Sandi. Saya mahasiswa program studi Digital Neuropsikologi. Pada video ini saya akan mempresentasikan portofolio digital mata kuliah Bahasa Indonesia sebagai bagian dari evaluasi akhir semester yang berisi kumpulan tugas dan refleksi pembelajaran selama satu semester. Portfolio digital ini disusun untuk mendokumentasikan proses pembelajaran sekaligus merefleksikan perkembangan kemampuan saya dalam menggunakan bahasa Indonesia secara akademik maupun profesional. Lewat portofolio ini, saya ingin menunjukkan bahwa bahasa Indonesia bukan hanya alat komunikasi, tapi juga sarana untuk berpikir kritis, menyusun argumen, dan membangun etika akademik. Selama perkuliahan, saya mempelajari materi yang mencakup sejarah, identitas, fungsi, dan tantangan bahasa Indonesia dalam konteks akademik serta kaidah EYD. Perbedaan bahasa baku dan tidak baku, struktur kalimat, kalimat efektif, dan gaya bahasa ilmiah. Pembelajaran dilanjutkan dengan materi paragraf, koherensi, kohesi, pengembangan ide, jenis karangan, diksi, dan retorika akademik. Selain itu, kami juga mempelajari sitasi, catatan kaki, bibliografi, dan anti-plagiarisme sebagai bagian dari etika akademik. Materi pendukung lainnya meliputi literasi digital dan anti-hoax, storytelling akademik, presentasi kreatif, juga bahasa Indonesia dalam dunia kerja, serta penulisan artikel ilmiah untuk publikasi digital. Portofolio ini memuat 6 tugas utama. Tugas pertama adalah refleksi identitas bahasa, yang membahas pengalaman dan pandangan saya tentang kebanggaan berbahasa Indonesia sebagai identitas dan pemersatu bangsa. Tugas kedua berupa meme edukatif atau infografis, yang melatih kemampuan menyampaikan pesan akademik secara visual dan komunikatif. Tugas ketiga adalah artikel populer, yang bertujuan mengemas gagasan ilmiah dengan bahasa yang mudah dipahami masyarakat luas. Tugas keempat berupa resensi jurnal dan review karya ilmiah yang melatih kemampuan untuk membaca kritis, menganalisis metodologi, serta mengevaluasi temuan penelitian. Tugas kelima adalah surat lamaran kerja dan kurikulum vitae yang menekankan penggunaan bahasa Indonesia baku dan juga profesional dalam konteks dunia kerja. Tugas keenam adalah artikel ilmiah dengan sitasi yang melatih integritas akademik, penggunaan referensi ilmiah, dan pencegahan plagiarisme. Dari seluruh rangkaian pembelajaran, saya memperoleh pemahaman bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa akademik yang menuntut ketepatan, kejelasan, dan tanggung jawab ilmiah. Saya mengalami peningkatan keterampilan dalam penulisan akademik, dalam penyusunan kalimat efektif, pengembangan ide secara sistematis, serta penggunaan sitasi dan bibliografi sesuai etika akademik. Tantangan utama yang saya hadapi adalah mengatur waktu di tengah aktivitas pekerjaan yang sangat padat, selain juga memang tuntutan ketelitian dalam penulisan akademik. Tapi tantangan itu justru melatih kedisiplinan, manajemen waktu, dan komitmen akademik saya. Mata kuliah Bahasa Indonesia memberikan manfaat nyata bagi studi dan dunia kerja. Dalam konteks akademik, saya menjadi lebih mampu menyusun karya tulis ilmiah secara sistematis dan dapat dipertanggungjawabkan. Adapun dalam konteks profesional, kemampuan komunikasi tertulis dan lisan yang jelas, santun, itu efektif menjadi bekal penting khususnya bagi saya sebagai seorang trainer dan penulis buku. Kedepan saya berkomitmen untuk terus mengembangkan keterampilan berbahasa Indonesia akademik dan profesional, terutama dalam penulisan artikel ilmiah, resensi jurnal, dan karya tulis untuk publikasi digital. Saya juga akan terus meningkatkan literasi digital dan pemahaman etika akademik, termasuk prinsip anti-plagiarisme, agar setiap karya yang saya hasilkan punya kualitas ilmiah, orisinilitas, dan relevansi yang tinggi. Sebagai penutup, portfolio digital ini menjadi bukti proses pembelajaran yang bermakna selama saya mengikuti mata kuliah Bahasa Indonesia. Mata kuliah ini tidak hanya membentuk kemampuan berbahasa, tapi juga cara berpikir akademik dan profesional yang akan terus saya kembangkan ke depan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.